Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini sayang? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sedikit belajar tentang wawancara. Tentu teman-teman sering mendengar kan ya kata wawancara. Wawancara itu apa ya? Nanti kita akan bahas di sini ya. Teman-teman, di buku teman-teman juga ada loh yang membahas tentang wawancara di buku halaman 90 ya kan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai wawancara, kita buka dulu yuk bukunya halaman 90. Nah sekarang kita lihat bagian yang paling atas. Di situ ada Edo, Maula, dan Manda. SD Bitungka adalah sekolah adiwiyata. Di SD Bitungka terdapat beragam tumbuhan. Maula, Manda, dan Edo senang bersekolah di SD Bitungka. Setiap Jumat pagi mereka kerja bakti di sekolah. Nah, sekolah adiwiyata itu sekolah percontohan yang mana sekolahnya itu dijadikan contoh sebagai sekolah yang ramah lingkungan, kemudian sekolah-sekolah yang di situ terdapat banyak banget tanaman-tanaman, apotek hidup, kemudian pengelolaan sampahnya juga sudah bagus. Nah, itu dijadikan sebagai sekolah adiwiyata ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita isi dulu yuk sayang ya. Di bagian bawahnya, kegiatan apa saja yang dilakukan Maula, Manda, dan Edo pada gambar di atas. Nah, Maula ngapain tuh? Maula ngapain? Menyiram atau menggunting? Silahkan teman-teman isi ya. Kemudian Manda itu lagi memangkas tanaman atau menggunting atau dia yang lagi menyiram. Maula itu yang pakai jilbab atau bukan ya? Nah teman-teman isi ya. Kalau Edo pasti sudah beda ya. Kalau Edo mah nggak pakai jilbab ya kan? Edo ngapain tuh teman-teman? Edo sedang mencabuti rumputnya ya. Nah, sekarang setelah kita mengisi yang ada di halaman 90, Ustazah akan mulai menerangkan tentang wawancara. Ya, tahapan dalam wawancara. Tahapan itu adalah langkah ya. Apa aja sih yang dilakukan dalam wawancara, ya kan? Ya, apa itu wawancara? Wawancara itu apa sih Ustazah? Ya kan? Zira pasti penasaran, apa itu wawancara? Kiki juga penasaran kan? Ya, sekarang kita lihat. Wawancara adalah Wawancara merupakan percakapan, jadi obrolan antara dua orang atau lebih, berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi pengertian dari wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kemudian teman-teman kita lihat, nah yang sebelah kanan yang Ustazah tunjuk menggunakan kursor nih, ini adalah pewawancara. Pewawancara, dia orang yang bertanya. Kemudian yang di sini adalah narasumber, yaitu orang yang akan memberikan informasi. Kita lihat pengertian pewawancara dan narasumber ya. Nah, yang ini narasumber teman-teman ya. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi karena mengetahui secara jelas. Jadi orang ini tahu nih informasinya, makanya dia dijadikan narasumber. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, kalau yang tadi adalah narasumber, kalau yang ini adalah pewawancara. Pewawancara itu orang yang bertanya, teman-teman. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya ya. Nah, nih teman-teman. Jadi teman-teman, kita sudah tahu ya tadi ya pengertian dari narasumber dan pengertian dari pewawancara. Nah, kemudian buat apa sih kita melakukan wawancara, Ustazah? Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat atau sesuai dari sumber yang terpercaya. Jadi kalau umpama kita mau mengetahui harga sepeda berapa, harganya
sepeda, kemudian harganya, setirnya, kemudian Wisnu mau tahu pedalnya harganya berapa, berarti Wisnu wawancaranya ke mana? Ke petani atau ke penjual sepeda? Pastinya ke penjual sepeda dong ya. Nah, proses kita bertanya kepada penjual sepeda itu namanya wawancara. Kemudian kita lihat lagi di sini sayang ya. Apa yang perlu kita siapkan sebelum melakukan wawancara? Nah, kira-kira kita perlu mempersiapkan sesuatu nggak sebelum kita melakukan wawancara? Perlu banget teman-teman. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat. Yang pertama yang harus kita siapkan atau kita perlukan langkah-langkah sebelum wawancara itu apa, ya kan? Kita harus ngapain sebelum wawancara? Yang pertama, kita harus kuasai dulu tujuan dan hasil yang diharapkan. Tadi kan Wisnu mau bertanya tentang harga sepeda tuh, ya kan? Nah, kita harus tahu nih tujuan kita bertanya ke tukang sepeda itu untuk apa? Berarti kalau umpama Wisnu untuk mengetahui harga, berarti Wisnu kuasai dulu tujuan dan hasil yang diharapkan. Jadi Wisnu itu maunya Wisnu tahu semua harga sepeda dari setirnya, dari pedalnya dan lain-lainnya, ya. Kemudian yang kedua, buat pertanyaan dan kuasai pertanyaannya. Biar Wisnu pas waktu di tukang sepeda itu Wisnu nggak bingung, aku mau nanya apa ya, aku mau nanya apa, nggak, biar nggak kayak gitu. Dari rumah Wisnu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, Pak, harga sepeda merek ini berapa ya? Ya, kemudian yang nomor dua, terus kalau umpama aku beli bel sepeda harganya berapa ya? Terus ada lagi kalau umpama mau beli yang sadelnya atau apa namanya teman-teman? Sadel itu apa namanya? Jok ya teman-teman ya. Harganya berapa? Nah itu harus kita siapkan semuanya ya. Kemudian yang nomor 3, kita harus menentukan pelaksanaan wawancara gitu. Nah kalau yang tadi kan Wisnu wawancaranya langsung tuh, orangnya langsung bersedia ya kan. Kalau umpama kita wawancara bukan ke tukang sepeda, umpama ya kita wawancara ke pilot gitu, umpama ke pilot. Pastinya kan pilotnya kan sibuk ya terbang kemana-mana gitu ya. Padahal nih Nabil mau jadi pilot, tapi sebelum mau jadi pilot, Nabil mau nanya ke bapak pilotnya, kira-kira aku harus belajar apa biar jadi pilot. Nah, Nabil nggak bisa tuh langsung yang datang ke bandara mau nemuin pilot, nggak bisa seperti itu. Nabil harus membuat janji dulu ya kan. Nah itu, jadi nggak semua wawancara bisa kita laksanakan tanpa tanpa apa? Tanpa waktu ya teman-teman ya. Jadi kita tentukan waktunya dulu gitu. Kemudian yang keempat, siapkan keperluan teknis wawancara, misalnya pensil, buku atau alat perekam gitu ya. Gunanya apa? Untuk mencatat hal-hal yang kita temukan. Jadi umpama jawabannya dari Bapak ini biar nggak lupa kita catat gitu. Itu adalah langkah-langkah sebelum wawancara. Jadi hal-hal yang harus kita siapkan sebelum wawancara. Kemudian setelah kita menyiapkan semuanya, pas waktu wawancaranya, kita harus ngapain sih pas waktu wawancaranya, ya kan? Kita lihat langkah-langkah selama wawancara. Datang tepat waktu. Jadi kalau umpama Nabil janjian sama bapak pilotnya jam 8, Nabil juga harus datangnya sebelum jam 8, umpama jam setengah 8. Nabil bisa tepat waktu, siap-siap dulu ya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan. Jadi contohnya umpama Nabil sudah bertemu nih dengan bapak pilotnya. Nabil memperkenalkan diri ya kan. Iya Pak, perkenalkan nama saya Nabil ya kan. Saya mau mengetahui nih kira-kira saya harus belajar apa biar saya bisa jadi pilot gitu. Seperti Bapak. Nah, itu tujuan, menyampaikan tujuannya.
Kemudian yang ketiga, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Jadi setelah sesi perkenalan, kita langsung siapin tuh teman-teman ya kan. Kita buka buku kita, pensil kita mulai siapkan. Kemudian alat perekam jika dibutuhkan. Khawatir nanti pas nyampe rumah kitanya lupa tadi apa ya jawabannya. Tapi kalau ada alat perekamnya, kita akan bisa ulang lagi ya. Kemudian nomor 4 sayang. Di nomor 4, kita selama wawancara boleh mengajukan pertanyaan yang jelas. Nah, pertanyaan yang jelas itu pertanyaan yang mudah dipahami oleh narasumber ya. Jadi pertanyaannya nggak ribet gitu kan. Pertanyaannya yang jelas gitu. Contohnya Nabil nanya ke Bapak itu, kira-kira Pak kalau umpama kita mau jadi pilot, kita harus bisa matematika nggak Pak? Nah itu kan jelas ya. Nah pertanyaannya modelnya seperti itu. Jadi yang harus jelas, kemudian yang bisa atau mudah dipahami sama narasumbernya. Nah teman-teman sekarang coba lihat, maaf, coba teman-teman sebutkan ya, teman-teman sebutkan. Kira-kira yang jadi narasumber Nabil atau Bapak pilotnya? Nah, coba suarakan yang kencang, Nabil atau bapak pilotnya yang jadi narasumber? Iya. Terus yang jadi pewawancara siapa? Yang Nah, teman-teman, coba tadi Ustazah tanya kan ya tadi ya, kira-kira yang jadi narasumber itu Nabil atau Bapak pilot? Ya, sebutkan ya teman-teman ya. Iya, nggak usah diisi, teman-teman cukup sebutkan aja. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah selama wawancara, sekarang kita harus tahu juga. Jadi setelah wawancara selesai tuh, Nabil dengan Bapak pilot, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat. Langkah-langkah setelah wawancara. Yang pertama, meminta tolong kepada narasumber untuk mengoreksi catatan hasil wawancara kita. Jadi catatan yang tadi sudah Nabil catat tadi ya kan obrolannya itu kita ini teman-teman ya. Kita catatan itu kita tunjukkan kepada Bapak narasumber, kepada Bapak pilotnya tadi, sudah benar belum ya jawaban yang tadi Nabil tulis gitu. Minta tolong Bapak, mohon maaf, minta tolong ya dikoreksi dulu ini catatan saya gitu. Barangkali ada yang salah. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada narasumber bahwa hasil wawancara masih diproses dan meminta kesediaannya bila mana diperlukan informasi tambahan. Jadi teman-teman, wawancara itu nggak harus untuk diri kita saja. Jadi ada waktunya wawancara itu, contoh umpama Adara sama Hana mau mewawancarai Bapak RW gitu ya, Bapak RW klaster Flowerfield gitu ya. Nah, hasil wawancaranya itu nanti mau
tulis, mau dijadikan di mading, mau ditempel di mading, wawancara dengan Bapak RW gitu kan. Nah, hubungannya apa dengan menyampaikan kepada narasumber bahwa hasil wawancara masih diproses dan meminta kesediaannya bila mana diperlukan informasi. Jadi kan setelah wawancara tadi ya kan, nah itu kan kita butuh proses untuk ngetik ya kan, untuk apa namanya, nyalin lagi gitu jawaban-jawaban dari narasumbernya. Nah, khawatir itu informasinya ada yang kurang. Nah, kita meminta tolong atau menyampaikan kepada narasumber, nanti ya Pak, kalau saya ada sesuatu yang belum saya pahami, mohon maaf, mau dihubungin dulu bapaknya gitu, mau dihubungin lagi bapaknya gitu. Jadi kita sampaikan dulu gitu. Kemudian yang ketiga, mengapresiasi narasumber dan berterima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber ya. Narasumbernya tadi, kalau yang Nabil, Bapak pilot itu ya, tadi ya Nabil ya, bilang terima kasih ya Pak, sudah berbagi ilmunya kepada saya gitu-gitu. Ucapan terima kasih gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, dokumentasi kegiatan wawancara tersebut. Jadi boleh berfoto bersama bukti bahwa teman-teman sudah melakukan wawancara. Nah, teman-teman, dari wawancara tadi teman-teman sudah paham ya, wawancara itu dilakukan 2 orang atau lebih. Intinya harus ada narasumber dan pewawancara. Ya kan? Kalau umpama narasumbernya ada 3 boleh nggak Ustazah? Boleh gitu. Pewawancaranya ada 2 boleh nggak? Boleh juga gitu. Yang penting ada narasumber dan ada pewawancara. Boleh nggak narasumber sama pewawancara itu digabung, umpama aku narasumber, aku juga jadi pewawancara, boleh nggak Ustazah? Nggak boleh gitu. Jadi harus dengan orang yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang di buku halaman 91 teman-teman ada tugas nih. Sebenarnya tugas ini kita laksanakan di sekolah, kita kerjakan di sekolah. Berhubung sekarang teman-teman belajarnya dari rumah, Ustazah akan tetap memberikan tugasnya, tapi Ustazah ganti ya sayang ya. Di halaman 90 itu ada yang bagian bawah ya kan. Tuliskan tujuan wawancaramu, kemudian susunlah daftar pertanyaan yang kamu ajukan. Sebenarnya ini wawancara ditujukan untuk petugas taman sekolah. Nah, sekarang Ustazah mau meminta tolong kepada teman-teman untuk menunjukkan wawancara ini ke orang tua atau ke bundanya di rumah ya. Jadi contohnya kayak gini. Di halaman 90 bagian paling bawah ada nama dan pekerjaan. Nama boleh diisi mamanya Niken, mamanya namanya siapa, umpama diisi ya nama mamanya. Kemudian pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga atau mamanya sebagai perawat, boleh diisi di situ ya kan. Kemudian tanyakan beberapa hal berikut. Ada berapa jenis tanaman di rumah? Kalau yang dibukukan di sekolah teman-teman. Nah, teman-teman yang di sekolahnya diganti di rumah ya, dicoret diganti di rumah. Terus jawabannya tulis aja di buku halaman 91 bagian atas. Ada berapa jenis tanaman di rumah? Afi juga gitu, boleh tanya ke bundanya. Terus yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman di rumah? Nanti bundanya akan jawab. Kemudian nomor 3, berapa kali dalam sehari menyiram tanaman? Yang keempat, pernahkah tanaman di rumah terserang hama? Dan bagaimana cara menanganinya? Dan yang terakhir, apakah tanaman di rumah juga memerlukan pemangkasan? Nah, itu wawancara yang ada di buku teman-teman ya, yang di sekolah diganti di rumah. Nanti posisinya bundanya jadi narasumber, teman-teman jadi pewawancara. Paham ya sayang ya? Iya, selamat mengerjakan tugas.